Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Anunisa, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi komunikasi antar manusia. Materi apakah itu? Tonton video ini terus ya. Materi pertama, komunikasi internal dan eksternal organisasi serta kepemimpinan dalam organisasi. Bagian pertama, komunikasi internal dan eksternal organisasi. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya. Komunikasi internal organisasi terbagi dua. Yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Yang kedua, komunikasi horizontal atau lateral, yaitu komunikasi antara sesama seperti dari karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan kegiatan komunikasi yang biasa dilakukan oleh praktisi humas dalam membina hubungan baik dengan publik eksternal. Bagian kedua, kepemimpinan atau manajerial. Peran dasar seorang pemimpin adalah mengordinasi kegiatan individu-individu sehingga mereka berkontribusi kepada tujuan keseluruhan kelompok dan kepada kemampuan adaptasi umum dari kelompok. Fungsi dasar kepemimpinan terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, fungsi pemeliharaan kelompok, yaitu mempromosikan partisipasi, mengatur interaksi, mempromosikan kepuasan kebutuhan, meningkatkan kerjasama, menengahi konflik. Kemudian yang kedua, fungsi pencapaian tujuan, yaitu menginformasikan, merencanakan, mengorientasikan, mengintegrasikan, mewakili, menyelaraskan, memperjelas, mengevaluasi, membangkitkan semangat. Selain dari fungsi kepemimpinan, kepemimpinan juga memiliki pendekatan atau teori. Adapun beberapa pendekatan tersebut diantaranya yaitu 1. Pendekatan pemimpin. Pemimpin yang baik adalah dilahirkan. Dalam perspektif ini, pemimpin yang baik adalah dilahirkan, tidak dibuat. Asumsinya adalah bahwa kualitas kepemimpinan melekat di dalam kepribadian seseorang. Yang kedua, pendekatan gaya terbaik seseorang. Pendekatan ini memandang kepemimpinan sebagai masalah gaya. Pengambilan keputusan dapat sepenuhnya terpusat atau bisa benar-benar menyebar di antara anggota-anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual memandang kepemimpinan sebagai hasil dari kemampuan individu, tujuan kelompok, tekanan dari luar terhadap kelompok, dan cara-cara anggota dalam kelompok berbicara, bekerja, atau berhubungan satu sama lain. Materi kedua, inovasi organisasi. Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Lalu, mengapa setiap kelompok organisasi harus berinovasi? Jawabannya, karena dengan berinovasi, organisasi setidaknya akan dapat mengurangi kegoncangan organisasi dalam melaksanakan difusi inovasi. Selain itu, pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting karena dampak pemilihan keputusan tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi tersebut. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi kepekaan organisasi terhadap inovasi, yaitu 1. Ukuran suatu organisasi. Makin besar ukuran suatu organisasi, makin cepat menerima inovasi. Yang kedua, karakteristik struktur organisasi mencakup diantaranya yaitu 1. Sentralisasi kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi dikendalikan oleh beberapa orang tertentu.
2. Kompleksitas. Artinya, suatu organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi. 3. Formalitas. Artinya, organisasi ini selalu menekankan pada prosedur dan aturan-aturan baku dalam berorganisasi. 4. Keakraban hubungan antar anggota. Hal ini juga jelas mempunyai hubungan positif terhadap kepekaan organisasi. Yang kelima, kelenturan organisasi. Artinya, sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari luar dan tidak ada kaitannya secara formal. Yang keenam, karakteristik perorangan atau pemimpin. Ketika seorang pemimpin memiliki sikap yang terbuka terhadap inovasi, maka semakin cepat organisasi itu menerima inovasi. Yang ketujuh, karakteristik eksternal organisasi. Hal ini berkaitan dengan sistem yang dianut oleh organisasi. Elemen yang dibutuhkan untuk kesuksesan dalam inovasi. Yang pertama yaitu ide. Ide adalah cara baru dalam melakukan sesuatu. Tidak ada perusahaan tetap kompetitif tanpa ide baru. Yang kedua, kebutuhan. Sebuah kebutuhan yang dirasakan perlu diubah ketika manajer melihat jarak antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan dalam organisasi. Yang ketiga, adopsi. Terjadi ketika pengambil keputusan memilih untuk terus maju dengan ide yang diusulkan. Yang keempat, implementasi. Terjadi ketika anggota organisasi menggunakan ide baru, teknik, atau perilaku. Yang kelima, sumber daya. Merupakan energi manusia dan aktivitas yang diperlukan untuk membawa perubahan. Tipe-tipe pengambilan keputusan inovasi dalam organisasi. Yang pertama, keputusan otoritas. Keputusan otoritas dibuat oleh seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang sering disebut juga sebagai kelompok dominan dalam organisasi. Yang kedua, keputusan kolektif. Roger dan Shoemaker tahun 1971 mendefinisikan keputusan kolektif sebagai suatu cara yang digunakan para anggota sistem sosial untuk menerima atau menolak inovasi dengan kesepakatan bersama, dan semua anggota harus menerima keputusan yang telah dibuat bersama tersebut. Nah, itulah video presentasi dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa mencerna apa-apa isi dalam materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.